Karena di waktu yang kita akan memulai ibadah kita, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan judul Engkaulah Perisaiku. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Menenangkan hatimu, menikmati kata-kata kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih oleh sebabnya kami semua yang sudah datang berkati kami. Berkati semua karya-karyamu. Sudah hamba Tuhan yang Engkau berikan Tuhan, yang Engkau angkat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, biar ada bekal hidup kami Tuhan. Karena kami Tuhan Engkau jadikan kami mempunyai pengalaman di dalam kami untuk menanti kedatangan-Mu. Pengalaman ini semua yang Kau sudah berikan kami bawa Tuhan, adalah syukur kami. Semua hari bisa berubah kalau Tuhan bisa berganti, tapi hari ini tetap lalu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Allah yang hidup di mengenai langit dan bumi dan juga Yerusalem. Terima kasih, berkatilah kami dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa datang Tuhan karena situasi lah Tuhan. Tuhan berkatilah lewat daripada pemberitaan online Tuhan, berkati semua saudara kami. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari perbulan sampai dengan Tuhan berkati kami. Tuhan berdoa kami. Haleluya Tuhan. Amin.
dan pujian selanjutnya, Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah.
melakukan firman-Nya dengan segenap hati kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Karena tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dari hati kita yang baik, sehingga kita boleh firman-Nya menjadi kekuatan dan perlindungan di masa-masa akan datang sebagai penolong bagi kita. Kita angkat pujian untuk firman Tuhan dengan judul Berfirmanlah ya Yesus, dari buku 141 Psalm.
Tuhan, ketika Engkau menjalani peran-Mu Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan, tak satu pun Tuhan yang membuat Engkau berubah Tuhan. Itulah Tuhan bukti cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan sampai detik ini kami boleh merindukan akan firman-Mu. Itu adalah suatu anugerah dari cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menerima Tuhan segenap pujian persembahan kami Tuhan, supaya harum di hadapan Engkau, agar kami layak juga Tuhan untuk memohon kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Itulah yang kami butuhkan Tuhan di muka bumi ini Tuhan, untuk menghadapi hari demi hari yang merupakan peperangan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menang hari demi hari Tuhan. Akan kukatakan Tuhan, kami lebih dari pemenang. Berfirmanlah Tuhan, pakailah menurut tidak hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau Tuhan habiskan kepercayaan untuk menyampaikan segenap firman-Mu dari Kau kepada kami Tuhan. Roh Kudus-Mu sajalah Tuhan yang bertahta di ruangan ini, di hati kami, dan kami siap untuk ambil bagian yang terbaik dari Mu. Namun segala kuasa kegelapan yang selalu mengganggu kami, yang hendak menghancurkan kehidupan Tuhan siapapun juga yang menjadi anak-anak-Mu, kami satukan hati kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus. Firman Tuhan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah pertama GBS Firdaus Minggu tanggal 14 bulan 2 2021. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius pasal 14. Temanya Tuhan tolong. Tuhan tolong aku, dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, kisah ini tentu tidak asing bagi kita, sebab ini termasuk paling banyak diberitakan, dikhotbahkan di gereja, di pertemuan-pertemuan ibadah. Dan ini tadi disebut termasuk doa yang terpendek. Doa yang terpendek, Tuhan tolonglah aku. Hanya 3 kata, Tuhan tolonglah aku. Ya. Memang kalau orang dalam keadaan bahaya, dalam keadaan genting, ya, biasanya orang akan cepat berseru, berdoa ketika di dalam keadaan bahaya. Ya, seperti Petrus ini, dia dengan murid-muridnya menyeberang naik perahu. Ternyata tiba-tiba di malam yang gelap, ya, tiba-tiba datang badai. Tak diundang, uang yang dicari, yang dibutuhkan nggak datang-datang. Malah yang datang badai pasang. Ya. Seluruh dunia sekarang sedang dilanda oleh badai yang kita kenal dengan corona atau COVID-19, yang membuat lumpuh sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk ekonomi yang mengalami kelumpuhan. Ya, tadinya orderannya banyak, sekarang jadi sepi. Tadinya orang mendekat, sekarang makin menjauh. Iya kan?
duduknya saja sudah berubah. Ini kenapa ini ya. Tetapi karena ini sudah dibuatkan dalam Alkitab, ya, kita gereja Tuhan harus mempersiapkan diri menghadapi masa-masa yang sulit. Karena Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, boleh 2 Timotius 3 ayat 1 perhatikan. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi hari-hari terakhir bukan satu hari, berarti banyak harinya. Ya, ketahuilah berarti kita harus tahu, jangan masa bodoh. Ya, harus tahu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, masa yang sukar ini datangnya dari kejadian-kejadian besar. Ya, guru saya mengatakan, pendeta Tokes, datangnya ini dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari. Sering tanpa disadari. Manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang berada di dalam kesulitan. Ketahuilah, ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Datangnya itu dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari. Ya, corona ini adalah kejadian besar. Kejadian besar. Ya, jadi bukan hanya masa paceklik, bukan banjir saja. Memang Alkitab mengatakan kamu akan mendengar kabar demi kabar, silih berganti. Kalau saudara perhatikan di televisi, ya, silih berganti. Ya. Berita ini datang lagi berita ini, datang lagi berita ini, datang lagi berita ini, ya, silih berganti. Ya, seperti corona datang, ya, banjir datang, membuat lumpuh kehidupan. Ya, di satu daerah kita lihat, ya, jebol tanggul mengakibatkan banjir sampai rumah-rumah terendam. Ya. Disebut sampai katanya 2 meter tinggi. Ya, belum lagi gempa bumi, ya, membuat banyak kehidupan. Di satu sisi, ya, kebakaran hutan. Ya, banyaklah yang membuat manusia mengalami, ya, kesulitan, kebingungan. Ya, tetapi firman Allah, karena ini sudah dibuatkan, Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar bagi kita. Amin. Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Sebab akan datang pencobaan besar. Pencobaan yang besar akan melanda seluruh dunia. Tetapi Alkitab mengatakan, kalau kita jatuh dalam pencobaan, Allah itu setia. Allah setia. Ya, karena setia itu adalah termasuk yang tertinggi dalam Alkitab. Ya, kasih karunia, setia. Ya. Nah, kalau dalam tabernakel itu halaman itu iman, ya, iman, harap dan kasih. Dipanggil, dipilih setia. Ya, dipanggil itu halaman, dipilih itu ruang suci, setia ruang maha suci. Alkitab mengatakan, siapakah yang menemukan orang
Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia siapa menemukan? Ya, jadi Tuhan mencari orang yang setia. Amin. Dan memang nanti mereka yang setia akan diselamatkan. Semoga kita jadi jemaat yang setia, ya, mulai dari perkara yang kecil setia dalam perkara kecil, nanti dipercayakan perkara yang besar. Ya. Yang kecil, guru saya mengatakan yang kecil itu 9/10 saudara. Oke? Kalau saudara setia dalam perkara kecil, nanti ditambahkan perkara yang besar. Ya, dari kecil dulu, ya. Semua kita dari yang kecil aja tambah dewasa. Ya, itu Tuhan. Jadi hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, masa yang sukar, ya. Dan saudaraku, pernah murid-murid, ya, yang kita baca di murid-murid menyeberang, ya, di tengah malam. Menyeberang itu berarti ke pelabuhan, dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain. Menyeberang, ya. Tujuan kita adalah pelabuhan surgawi. Pelabuhan surgawi, Alkitab mengatakan di mana saung cangkar itu sudah dilakukan di belakang tirai, di belakang tabir. Tabir itu ruang maha suci. Sudah dilakukan ke belakang tabir, di mana Kristus sebagai perintis membuka jalan, ya, jalan. Jadi sudah ditancapkan saung cangkar itu ke ruang maha kudus, ke ruang maha kudus, ruang kesempurnaan. Itu berarti tidak perlu diragukan lagi, kalau Tuhan sudah merintis jalan, membuka jalan, tinggal kita mengikuti saja. Ya, tinggal mengikuti. Kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus setia. Ya, setia. Ya, dipanggil, dipilih, setia. Kita sudah dipanggil, sudah dipilih, tapi harus setia. Setia. Jangan ada yang tidak setia. Ya, kalau kita setia, kita nanti melihat bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata di dalam diri kita. Ya, diri kita berdampak nanti kepada keluarga. Satu orang benar itu dalam keluarga itu berdampak kepada satu keluarga. Ya, dampaknya. Karena Tuhan berkata kepada Yeremia, lintasi negeri, lintasi semua gang, lewati jalan-jalan, lihat lapangan-lapangan, lihat semua, lihat kota. Kalau ada satu orang yang benar di kota itu, aku akan mengampuni kota itu karena satu orang. Karena satu orang. Satu orang itu berharga di mata Tuhan. Ya, sangat berharga. Itu sebabnya usahakan hidupmu benar. Ya, jangan terpengaruh sama orang lain. Jangan ikut-ikutan. Ya, banyak orang. Harus punya pendirian, hidup benar. Ya, jangan ikut arus dunia. Ya, harus menjadi orang yang benar. Jadi orang benar itu tidak pernah Tuhan menghukum orang benar dengan orang fasik. Ya. Abraham berkata kepada Tuhan, jauhlah daripada Tuhan menghukum orang benar dengan orang fasik. Seolah-olah orang benar itu sama seperti orang fasik. Nanti orang benar berkata, Tuhan, aduh, saya sudah benar di hadapan, kenapa saya harus mengalah? Tidak mungkin Tuhan menghukum orang benar dengan
dengan orang fasik. Zaman Abraham, zaman Nuh, ya, hanya 8 orang yang benar sedunia, hanya 8 orang. Ya, ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, Nuh diselamatkan istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya, semua 8 orang. Makanya angka 8 itu angka keselamatan, angka 9 itu angka karunia, 9 karunia, angka 10 itu angka hukum. Ya, semua angka-angka itu ada arti. Ya, jadi Nuh selamat. Tapi bukan hanya Nuh, ya, tapi juga istrinya, anaknya, mantunya selamat. Yang lain itu semua direndam, semua kelelep, semua binasa dengan air bah. Yang akan datang ini bukan air bah, tapi lautan api dan belerang yang tidak terpadam. Ayo selamatkanlah dirimu, selamatkan dirimu, jangan ikut-ikutan dengan orang dunia. Ya. Selalu Tuhan membuat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Ya. Dan orang benar selalu diselamatkan dari kesukaran. Coba dalam Amsal 11 ayat 8 kalau saya tidak salah. Coba 11 ayat 8. Ya. Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat yang 11. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak salah. Itu Amsal. Amsal 11 apa? Amsal 11. Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Kita baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik. Ya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amin. Malah ditambah lagi di sini, lalu orang fasik mengganti. Ya, ini banyak contoh. Ya. Pernah Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam apa? Dapur. Kenapa mereka dibuang ke dapur api? Karena mereka tidak mau menyembah patungnya, patung Raja Nebukadnezar. Ya. Raja Nebukadnezar. Kemudian waktu dimasukkan Sadrak, Mesak dalam dapur api yang panasnya 7 kali lebih panas dari api biasa. 7 kali banyak. Lebih panas dari api biasa. Sempurna itu panasnya itu udah mungkin sudah sampai dengan neraka. Ya. Tapi mereka di dapur api itu, ya, kalian ikat ikatan lepas, malah mereka bisa berjalan-jalan di tengah api. Bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego bisa berjalan-jalan di atas api. Ini kesukaran, ini penderitaan, siksaan. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya. Raja dan orang lainnya, wah, kok
Tadinya 3 yang kita masukkan, kok jadi berapa? 4. Yang satu ini nampaknya seperti anak dewa. Dewa makhluklah, nggak mengerti Allah, sebut dewa. Padahal itu Tuhan Yesus yang selalu menyertai di tengah kesulitan. Amin. Kan jadinya aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Ya. Tuhan menyertai ya, di tengah api, ya kan? Betul kan? Ya. Tuhan ada di situ menyertai. Ya. Coba kalau Tuhan tidak tolong mereka, nggak akan ada orang mau ikut Tuhan. Nggak ada orang mau ikut Tuhan. Ya. Tapi mereka terbukti di tengah kesukaran, kesulitan, Tuhan tolong. Ya. Tuhan menolong di tengah api, sehingga api itu tidak mapan, baju bakar, rambut pun tidak ada kebakaran, nggak ada bau bakar sendiri. Ya. Itu perlindungan Tuhan. Ya. Di tengah kesukaran Tuhan menolong. Ya. Tuhan menolong. Siapa lagi? Ya. Daniel dimasukkan ke mana? Gua singa. Ya kan? Di gua singa. Bagaimana? Daniel di gua singa? Hah? Dicabik-cabik? Enggak kan? Enggak. Tuhan sertai. Orang benar diselamatkan dari kesulitan. Jadi jangan ragu ikut Tuhan Yesus. Jangan bimbang. Ya. Selalu ada mujizat. Ya. Ada pertolongan bagi orang yang benar. Tuhan mencari orang yang benar. Tuhan mencari supaya kita ini di tengah pandemi ini jangan jadi goyah, imannya jadi luntur, jadi malas ibadah, malas melayani. Ya. Tingkatkan ya pelayanan, tingkatkan tahbisan, tingkatkan penyebutan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi harus tetap beribadah. Ya. Kalau mau beribadah, coba Keluaran 23, ya 25-26. Ini ayat tidak asing lagi. Ya. Yuk. Keluaran 23 yang ke-25. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan Ya. dan air minuman. Roti makanan, air minuman, Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. penyakit dijauhkan. Termasuk penyakit apa sekarang? Corona dijauhkan. Ya. Jadi begitu saudara beribadah, dari kita, rumah kita akan dijauhkan. Ya, nggak mungkinlah tempat ibadah penularan apa namanya itu? Corona. Nggak ada orang mau nanti beribadah. Kalau Tuhan hadir, tidak mungkinlah. Amin. Kecuali Tuhan nggak hadir. Ya, kalau kita bikin ibadah jadi bisnis, ya akan mau Tuhan hadir. Ya, jadi ibadah harus benar-benar ibadah, ya, supaya Tuhan hadir. Ya, kalau Tuhan hadir, pasti coronanya menjauh. Ya kan? Coronanya menjauh. Kita ini pakai masker itu protokol aja, protokol kesehatan. Ya, peraturan pemerintah. Itu peraturan pemerintah kita taati. Ya. Tapi sudah ada janji Tuhan, perlindungan akan dibedakan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Terus Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. ya, ada anak itu di situ. Angkanan itu angka manusia, ini kebutuhan manusia. Ya. Jadi kita ini harus setia beribadah. Ya. Setia
beribadah. Karena ibadah kita itu satu kali diukur oleh Tuhan. Yang mengukur itu bukan manusia. Mari Wahyu 11 ayat 1. Mari. Sampai 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan Bait mesbah. suci ini. Ini bait suci. Nah, ini halaman. Ya. Jadi rumah Tuhan itu atau tabernakel, rumah Tuhan yang dibuat oleh Musa itu bagi dia namanya halaman. Ini ruang suci, ini ruang maha suci. Ini disebut yang diukur tadi. Nah, halaman pelataran gak usah diukur. Kristen halaman gak usah diukur. Ya, yang diukur itu zaman akhir ini yang ada ibadahnya, ibadah umum, berikan mas ibadah, beja roti, ini ibadah PA, ibadah doa. Diukur ibadah kita. Jadi ukurannya bukan uang, bukan harta. Ibadah kita diukur. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, pasti ada perbedaan. Jadi tingkatkan ibadahmu. Ya, siapa di sini yang sudah 3 kali beribadah? Ibadah doa, PA, umum sudah ada? Siapa? Ada? Yang baru 1 ibadahnya, baru ibadah umum, baru pelita kasih. Yang sudah 2 ada ibadah pendalaman Alkitab. Yang sudah 2 ada, sudah 2. Ya lumayan 2. Tapi ingat, zamannya Herodes umur 2 tahun masih dibantai. Umur berapa tahun dibantai? 2 tahun. Ini bukan sembarangan itu, 2 tahun itu angka 2. Kalau 2 belum selamat, harus 3. Bisa kan 3? Nah, jadi usahakan sampai mengikuti 3 dijamin, saudara. Dijamin, ya. Nah, ini nggak mungkin salah ini. Ukur mereka yang beribadah, ya. Nah, supaya kita nanti hidup tangan kanan. Amin. Ya. Dunia menderita, tapi gereja Tuhan lihat dari atas nabi. Dunia dibantai oleh antikris 3,5 tahun, ya. Nah, jadi gereja ini tidak masuk zaman Kristus, ya. Ini tidak akan masuk zaman Kristus. Ini selamat, ya. Selamatkan gitu. Ya, makanya kita dengar firman Tuhan sekarang. Ya, kalau nggak bisa minimal ikuti online, ya. Ikutin apa? Masih ada kemurahan, ya. Ya, udah. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, yang beribadah di dalam ruang suci ini, mesbah, ini berikan masnya, ini beja roti, semua harus kita punya supaya kita sempurna dalam beribadah. Jangan Kristen halaman, pelataran, ya. Atau ini sudah dibaptis semua ini? Aduh, sudah dibaptis kan? Ya, harus dibaptis, harus dibaptis. Ya, percaya, bertobat, dibaptis. Ini sudah percaya, bertobat, dibaptis. Harus dibaptis. Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis, jalan ke ampunan dosa. Ini masih ada penataran baptisan. Udah keberapa sekarang? Keempat, ketiga. Nah, udah ketiga kali, ya. Ayo yang belum dibaptis, ya. Supaya kita ini nanti jangan kecewa. Amin. Kita ada keyakinan kita ini selamat, ya, terus sudah. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kota suci Yerusalem, ya, mereka incar sekarang itu, tadi kan? Mereka incar.
injak-injak. Terus saudara tahu hakim itu siapa? Apapun 2 bulan mereka berkuasa. Ya. Nah, tapi kita ini sedang diarahkan kepada satu keselamatan yang sempurna. Ya, harus sedia ibadah itu berguna dalam segala roti, makanan, air, minuman diberkati. Ya. Nah, lebih daripada uang, lebih daripada harta. Ya, ibadah itu. Coba ayat terakhir 1 Timotius 4 dalam ayat apa tadi kan? 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, coba. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga harus supaya nanti jangan kaku badannya. Tapi tidak hanya olahraga, ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janjinya adalah untuk hidup ini dan yang akan hidup sekarang ini. Yang akan datang ini belum datang, yang akan datang. Masa-masa yang sukar, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Nuh diselamatkan seluruh dunia terendam air, selamat. Ya kan? Lot juga begitu, selamat ya. Ya, selamat. Sodom Gomora ditunggang balikan, Lot selamat. Istrinya tadinya sudah selamat. Istrinya sudah ikut Tuhan, betul. Tapi kemudian istrinya Lot menoleh ke belakang. Coba-coba dia ke belakang. Selamatnya tidak berubah. Jadi dia kalah. Jadi jangan kembali pada hidup lama. Jangan. Ya. Jangan menoleh ke belakang. Ya. Sekali ikut Tuhan, Tuhan Yesus ikutlah saudara. Jangan menoleh ke belakang. Ingatlah akan istri lo. Termasuk ayat terpendek itu saudara. Salah satu termasuk ya. Dan sekian banyak ayat terpendek dalam perjanjian baru. Ingatlah akan istri lo. Diingat. Jangan kembali pada hidup lama. Kalau dosa sudah ditinggal, ya jangan diulangi lah. Maaf aja upaya dari kita merokok, ya, merokok, pegang judi, ya, diajak teman ya jangan mau lagi lah. Biar dikasih gratis, ya, jangan, harus berhenti lah. Ya, ingat panjangnya rokok itu 12 cm saya kalau nggak salah. Berapa cm? 12 cm. Kalau satu hari 2 bungkus berapa itu? Satu bungkus itu kurang lebih 12 semeter 20 itu kalau salah. Kalau 2 bungkus 2 meter 20 sehari. Sehari loh. Kalau 395 hari setahun berapa? Merokoknya 50 tahun dia. Dari apa itu? Dari Merak ke Bakahuni mungkin panjangnya rokok. Iya kan, panjangnya rokok. Coba ambil, saudara bisa, ya, merokok saudara. Coba, sudah saudara nggak apa merokok, lalu dirikan ke baju saudara. Tiup baju saudara dengan asap rokok. Nggak akan hilang, mau dicuci apapun nggak akan hilang. Coba saudara mau saudara belajar nggak akan hilang. Mau coba nanti coba aja.
getahnya itu. Gak akan hilang. Coba saudara masuk ke badan saudara tiap hari begitu ngarsip ya. Bagaimana saudara? Kalau dibuka mungkin saudara kotornya itu ya, nikotin itu ya. Makanya batuk-batukan ya. Salahin Tuhan lagi nanti. Kenapa saya sakit? Ya kenapa rokok? Di mana pun saudara berada, yang merokok, berhentilah demi kesehatan. Amin. Iya kan? Sebungkus rokok berapa sekarang? Berapa? Rata-rata 20 ya. Kalau 20.000 sebungkus, berarti kalau 2 bungkus berapa? 40.000 kali 30 hari sebulan, berapa itu? Udah bisa mulai anak jadi S2 kan? Bisa, ya kan? Bisa kuliahkan anak sampai S2. Ya, kalau saya merokok, aduh, nggak akan bisa saya kuliahin anak. Jadi buang lah itu rokok itu. Jangan disimpan-simpan ya. Begitu dengan sekarang buang ya. Nah, lawan itu masa cuma segini saudara, badanmu segini nggak bisa saudara lawan. Ya kan? Ada cerita itu begini. Ada seorang yang perokok dulu. Lalu dia sudah terlilit sama rokok ini, ya uangnya habis. Lalu kemudian dia ingat, habis uang saya ke rokok, waktu saya juga ya ke rokok. Ya, lalu dia ambil rokok itu, dia bawa ke kaca, aku berhenti kau sekarang. Mulai sekarang aku buang ya. Kemudian waktu dia bilang begitu, kecanduannya ada terus pengen, tapi dia punya menang. Akhirnya lepas. Amin. Darah Yesus melepaskan. Darah Yesus melepaskan. Ada kerinduan, ada jalan. Amin. Kenapa jadi kerokok hal ini? Ya, buanglah itu. Amin. Tuhan mau memberkati kita. Pergunakan berkat Tuhan dengan baik supaya nanti semakin diberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Ya, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Ya, Roh Kudus menolong kita. Tuhan selalu
di antara kita ada yang mau berbalik kepada Tuhan, ada yang perlu untuk dilepaskan, ada yang mau dibawa kepada Tuhan dalam doa. Mari yang mau didoakan, boleh engkau berdiri di tempat, engkau berdiri di tempat. Tuhan mau lupakan segala kesalahan. Haleluya, sama-sama. Tuhan selalu masa-masa yang sulit, masa-masa yang sulit. Kadang-kadang Tuhan tidak apa-apa, didahului dengan pandemi, penyakit menular, penyakit demam yang disebut pandemi. Tuhan akan datang tidak lama lagi, tapi Tuhan akan melindungi saudara, menjaga saudara seperti biji mata, seperti Nuh dilindungi dari bencana. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir ini, Tuhan tolong mereka di masa-masa yang sulit. Tidak ada perlindungan yang aman, hanya di bawah kepala sayap-Mu. Dalam lindungan-Mu kami merasa aman. Hamba berdoa, Tuhan lindungi kami semua, pagari kami semua sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, yang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, ibadah berguna dalam segala hal, Tuhan akan mengeluarkan engkau dari kesukaran. Tuhan membuka jalan bagimu, bagi pekerjaanmu, bagi usahamu, bagi mata pencaharianmu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau dimanapun engkau berada. Tuhan itu baik bagimu, Dia sangat baik bagi engkau. Terimalah pertolongan Tuhan. Dia akan memberkati engkau, menyembuhkan penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan ibadah kedua kali. Biasa kita nyanyikan nyanyian Tuhan ampunilah dosa.
di tengah pandemi pun aman. Dimanapun kita berada, kemanapun saudara pergi, merasa aman. Ya, milik Tuhan tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Ya, pemerintah saudara, sebagai warta jemaat hari Selasa kita ada dua puasa seperti biasa, mulai jam 7:30 hari Senin sampai 7:30 hari Selasa. Pokoknya Bapak Saudara pertumbuhan iman kita supaya makin banyak jiwa percaya bertobat dan supaya setia diri Tuhan itu kita semuanya. Dan permudah saudara pribadi, hari Rabu kita pendalaman kita di sini jam 6, ibadah remaja muda secara online hari Sabtu, Minggu online hari Minggu ya, sekolah Minggu ya, jam online, langsung ya, jam online jam ya, sekolah Minggu ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, siapa yang sakit ya, Ibu Lydia, siapa? Oli. Siapa lagi? Ada? Ya, kita tutup dalam doa ya. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat. Ulurkan tanganmu baik Ibu Lydia, Opu Orin, Tuhan tolong, juga Ibu Gembala ada gangguan kaki sedikit, Tuhan tolong. Dan semua anak-anakmu yang lain Tuhan tolong supaya anak-anakmu mengalami pertolongan dan mukjizat Tuhan. Semua sakit penyakit bilur-bilur Tuhan bisa menyembuhkan. Lawatlah mereka, lawatlah, biarlah bilur-bilurmu, kuasa firman-Mu dan Roh-Mu menjangkau mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Dimanapun umat mengikuti ibadah ini, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Tuhan menyembuhkan lewat firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu yang hadir, berkati keluarga di sini secara khusus. Ibu Susan dengan anak mantu cucu kau berkati, juga buat masyarakat setempat berkati di sini. Damai sejahtera-Mu menyertai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kami, Pak Mustika, juga Wali Kota Bandung, Pak Ode berkati, Pak Ridwan kami, Gubernur Jawa Barat berkati, Pak Presiden Joko Widodo dengan Pak Mahfud kami berkati semua Tuhan. DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR pusat sampai MPR berkati semua Tuhan, berkati semua. Dan biarlah damai sejahtera-Mu menguasai bangsa negara kami. Juga anak-anak-Mu akan pulang. Pulanglah saudara dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus bersama.